dongeng, dan legenda. Legenda Manticore berasal dari Persia kuno, di mana makhluk ini dikenal sebagai pemakan manusia. Berasal dari kata Persia Tengah, Martia, yang berarti manusia, dan Exwar, yang berarti memakan. Manticore digambarkan sebagai monster mengerikan dengan tubuh singa berwarna merah, kepala manusia laki-laki dengan deretan gigi tajam seperti hiu, dan suara yang mirip dengan trompet. Makhluk ini memiliki berbagai karakteristik tambahan tergantung pada cerita, seperti tanduk, sayap, atau ekor berbentuk kalajengking atau naga yang dilengkapi dengan sengat beracun. Racunnya dapat melumpuhkan atau membunuh korbannya dengan cepat. Manticore memiliki reputasi menakutkan sebagai pemakan manusia yang tidak meninggalkan jejak tubuh mangsanya, termasuk tulang, pakaian, atau apapun yang dimiliki korban. Ini menyebabkan keyakinan pada masa awal bahwa ketika seseorang hilang tanpa jejak, itu adalah hasil serangan Manticore. Manticore dianggap nyata dan seringkali disalahartikan sebagai pria berjanggut jika dilihat dari kejauhan. Ukurannya dikatakan bervariasi, dari sebesar singa hingga kuda, dan cakarnya sering digambarkan seperti cakar singa atau kaki naga. Legenda ini menyebar ke Eropa melalui catatan seorang paranormal Yunani bernama Theseus, yang mengabdi pada Raja Persia Artaxerxes II. Dalam kisahnya, si Theseus menyebut Manticore sebagai Martikoras, yang digambarkan memiliki tubuh seperti harimau dengan 3 taring besar dan ekor yang bisa menembakkan racun seperti panah untuk mempertahankan diri. Makhluk ini berbahaya dan sulit ditaklukkan, sehingga menjadi simbol dari kekuatan dan keganasan yang mengerikan dalam mitologi Persia dan Yunani. Buku Description of Greece, karya Pausanias, seorang ahli agama Yunani, juga menceritakan tentang Manticore sebagai monster yang menyeramkan. Dari perspektif Yunani, Manticore digambarkan seperti harimau, namun dengan taring-taring besar dan sengat beracun di ekornya. Racunnya bisa ditembakkan seperti anak panah, menjadikannya salah satu makhluk paling menakutkan dalam legenda kuno. Kehadiran Manticore dalam mitologi menggabungkan elemen-elemen menakutkan dari berbagai binatang seperti singa, manusia, kalajengking, dan naga, menciptakan gambaran makhluk yang mendominasi ketakutan masyarakat kuno di Persia dan sekitarnya. Makhluk ini bukan hanya sekadar simbol keganasan, tetapi juga lambang dari kekuatan misterius dan berbahaya yang ada di luar pemahaman manusia pada zaman itu. Legenda Manticore terus berkembang seiring waktu, dan penyebarannya ke dunia barat membawa banyak variasi dalam deskripsinya. Seiring dengan integrasi mitos dari budaya-budaya lain, gambaran Manticore semakin bercampur dengan elemen-elemen fantastis yang berbeda, menambah aura mistis dan bahaya makhluk ini. Dalam tradisi Eropa abad pertengahan, Manticore seringkali digambarkan sebagai makhluk yang lebih mengerikan dibandingkan dengan versi Persia aslinya. Selain ekor berbisa yang dapat menembakkan racun, Manticore juga ditambahkan sayap besar, seringkali menyerupai sayap kelelawar, membuatnya semakin menyeramkan. Sayap ini memberinya kemampuan untuk terbang, memperkuat citra monster yang tak terkalahkan dan sulit dijinakan. Legenda Eropa juga menambahkan elemen bahwa Manticore adalah makhluk yang sangat cerdas, bisa menipu korbannya dengan kemampuannya berbicara seperti manusia. Dalam beberapa cerita, ia memikat manusia dengan berbicara atau mengeluarkan suara yang memancing rasa penasaran sebelum menyerang dengan mematikan. Kecerdasannya membuat Manticore dianggap sebagai simbol ancaman tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis. Meskipun legenda tentang Manticore tersebar luas, terutama di Eropa, makhluk ini seringkali dikaitkan dengan sifat-sifat kegelapan, bahaya, dan penghancuran. Banyak yang percaya bahwa Manticore adalah simbol dari ketidakpastian dan ketakutan akan hal-hal yang tidak dikenal, terutama di hutan-hutan liar atau daerah terpencil yang sering dianggap penuh bahaya. Kisah-kisah ini digunakan untuk menjelaskan hilangnya orang-orang secara misterius dan menciptakan rasa takut terhadap alam liar. Dalam seni dan literatur, Manticore juga menjadi subjek berbagai karya. Pada abad pertengahan, ia muncul dalam berbagai manuskrip dan iluminasi, seringkali digambarkan dalam pertempuran dengan ksatria atau pahlawan. Dalam beberapa literatur, Manticore menjadi simbol dari musuh yang sangat berbahaya dan harus ditaklukkan untuk mencapai kemenangan yang besar. Beberapa penulis dan seniman bahkan menggunakan Manticore sebagai simbol dari kekuatan alam liar yang harus dihadapi oleh peradaban. Seiring berjalannya waktu, meskipun kepercayaan pada makhluk mitologis seperti Manticore mulai memudar,
ia tetap menjadi salah satu makhluk legendaris yang paling dikenal dalam mitologi dan budaya populer. Dalam dunia modern, Manticore muncul dalam berbagai karya fiksi, film, permainan video, dan novel fantasi. Seringkali digambarkan sebagai makhluk kuat yang harus dikalahkan oleh tokoh utama. Manticore, dengan asal-usulnya yang kaya dan variasi cerita dari Persia hingga Eropa, telah menjadi lambang kekuatan dan bahaya yang tak terlihat. Ia tidak hanya sekadar makhluk legendaris, tetapi juga cerminan dari ketakutan manusia akan hal-hal yang tidak mereka pahami. Makhluk ini menggambarkan perpaduan antara kebuasan alam dan kecerdasan predator, yang mencerminkan tantangan yang selalu dihadapi manusia di dunia yang penuh misteri dan ketidakpastian. Legenda Manticore yang berkembang dari Persia ke Eropa terus menjadi simbol perwujudan kegelapan dan ketakutan manusia terhadap hal yang tidak diketahui. Keberadaannya dalam berbagai cerita dan mitos menggambarkan makhluk ini sebagai manifestasi dari ancaman, baik fisik maupun metaforis. Manticore seringkali tidak hanya berfungsi sebagai monster yang harus dikalahkan, tetapi juga sebagai personifikasi dari sifat destruktif yang tersembunyi dalam diri manusia dan alam. Dalam mitologi Persia, Manticore tidak hanya dilihat sebagai binatang buas, tetapi juga sebagai simbol dari keserakahan, kebengisan, dan kehancuran. Sebagai pemakan manusia yang tidak meninggalkan jejak, ia menjadi lambang dari kekuatan yang tak terbendung dan tak terduga. Kehilangan korban secara misterius membuat masyarakat kuno percaya bahwa Manticore adalah ancaman nyata di sekitar mereka, sesuatu yang harus diwaspadai. Ini juga menggambarkan ketakutan akan hilangnya kendali atas kehidupan manusia, di mana bahaya bisa datang dari mana saja tanpa peringatan. Di Eropa abad pertengahan, makhluk ini kerap muncul dalam cerita-cerita ksatria, di mana ia melambangkan musuh yang mewakili kejahatan atau kegelapan moral. Ksatria yang bertempur melawan Manticore biasanya dihadapkan pada tantangan besar, di mana mereka harus mengalahkan bukan hanya kekuatan fisik monster tersebut, tetapi juga menghadapi rasa takut dan keraguan dalam diri mereka sendiri. Dalam beberapa interpretasi, Manticore menjadi lambang dari tantangan spiritual yang dihadapi umat manusia, terutama dalam menghadapi godaan atau sifat-sifat buruk. Meskipun demikian, tidak semua representasi Manticore sepenuhnya jahat. Dalam beberapa cerita, terutama yang berkembang dalam tradisi mistik, Manticore dianggap sebagai penjaga rahasia atau makhluk yang memiliki kebijaksanaan tersembunyi. Dalam konteks ini, Manticore tidak semata-mata dianggap sebagai musuh, tetapi juga sebagai penguji yang memaksa para pahlawan untuk menghadapi ketakutan terdalam mereka dan menemukan kekuatan batin mereka sendiri. Manticore dalam cerita-cerita ini seringkali memberi pelajaran tentang keberanian, ketekunan, dan kebijaksanaan yang hanya dapat diperoleh melalui ujian berat. Manticore juga menjadi inspirasi bagi para seniman dan penulis di berbagai zaman. Dalam karya seni abad pertengahan, Manticore digambarkan dengan detail yang rumit, seringkali ditempatkan dalam konteks pertempuran epik atau dalam penggambaran hutan liar yang gelap. Manticore dalam seni ini mencerminkan ketakutan kolektif masyarakat terhadap bahaya yang tidak terlihat dan kekuatan alam yang tidak terkendali. Dalam literatur, Manticore seringkali digunakan sebagai metafora untuk konflik batin atau tantangan besar yang harus dihadapi oleh protagonis. Di zaman modern, Manticore terus menjadi bagian dari budaya populer. Dalam buku-buku fantasi, film, dan permainan video, Manticore seringkali muncul sebagai musuh yang harus dihadapi oleh pahlawan. Makhluk ini, dengan wujudnya yang mengerikan dan kekuatan berbahaya, tetap menjadi simbol dari tantangan yang besar, baik dalam konteks fisik maupun emosional. Desainnya yang unik, kepala manusia, tubuh singa, dan ekor berbisa menciptakan perpaduan antara keindahan dan kebuasan, sebuah kombinasi yang membuat Manticore menarik bagi para pencipta karya fiksi. Kesimpulannya, legenda Manticore adalah cerminan dari ketakutan manusia terhadap alam liar dan kekuatan yang tidak dapat mereka kendalikan. Ia adalah makhluk yang melambangkan ancaman yang tak terduga, sekaligus ujian bagi keberanian dan kebijaksanaan. Dari Persia hingga Eropa, kisahnya berkembang menjadi bagian dari mitologi yang kaya dan terus bertahan hingga zaman modern, menjadi simbol abadi dari kekuatan misterius yang selalu ada di batas pemahaman manusia.